ulangi. Orang beriman kepada sesama orang beriman itu saling berkasih sayang. Orang beriman kepada yang kufur tegas. Jangan dibalik. Sesama orang beriman terlalu keras. Sesama yang kufur malah lemah lembut. Jangan dibalik. Ini sesama orang beriman. Misalkan contoh, bersikap keras, bersikap tegas. Dia mau ngadain sedekah, sedekahnya dibubarin. Dia mau ngadain berbagi, kegiatan berbaginya dicemooh. Padahal sesama orang beriman nih. Enggak. Tapi begitu sama orang-orang yang kufar, dekat. Sama orang-orang yang kufar, didukung. Bahkan malah disupport dengan support yang luar biasa. Bukan gitu kan? Kita kan tidak sedang menunjukkan kapasitas diri kita sebagai pembela orang-orang yang kufar, karena memang ayatnya nggak kayak gitu. Ayatnya tuh orang beriman bil mu'minina raufur rahim. Orang beriman sama orang beriman rauf. Rauf itu artinya santun sekali. Nanti ayat 128 ketemu. Gandengannya ayat 123. Rauf santun, rahim sayang. Wal yajidu fikum ghilzah. Sedangkan kita sama orang yang tidak beriman, wal yajidu fikum ghilzah, agar menampakkan sikap tegas. Mukmin udah tegas aja, boleh jadi masih ada cemoohan yang datang, apalagi nggak sikap tegas. Apalagi jumlahnya 2 miliar tapi terombang-ambing. Waktu itu Rasulullah pernah beritahu dalam hadis, ada dalam ensiklopedia akhir zaman, Nabi cerita, di akhir zaman kalian seperti sepotong makanan di atas nampan, dicabik-cabik, direbut-rebut. Kalau ibarat sebuah ayam goreng di atas nampan, kepalanya dipotong diambil siapa, sayapnya dipotong diambil siapa, pahanya dipotong diambil siapa, kakinya dipotong diambil siapa, dadanya dipotong diambil siapa, masing-masing diambil. Sahabat terus kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah waktu hari itu jumlah kami sedikit? Kata Nabi, la, bal hum yawma idzin katsir. Pada hari itu jumlah kalian sangat banyak. Tapi kalian seperti buih di lautan. Karena nggak punya sikap tegas. Karena nggak punya sikap tegas. Akhirnya dimain-mainin. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan Allah selalu bersama orang yang bertakwa. 124 kita beralih. 124. Wa idza ma unzilat, dan apabila diturunkan satu surah faminhum, maka di antara mereka may yaqul, ada yang berkata, ayyukum zadathu hadhi, yang turunnya surah ini menambah imannya. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah iman bagi mereka. Wa hum yastabshirun, dan mereka merasa gembira dengan turunnya ayat. Saat ayat Allah turun, ada dua pilihan dan dua sikap atas orang yang mendapati ayat di hadapan mereka. Sikap yang pertama, merasa jengah dengan ayat yang turun, merasa nggak senang atas ayat yang turun. Sikap kedua, mereka senang dengan ayat yang turun, zadathum imana, lalu bertambahlah iman mereka. Ada yang senang bertambah imannya, ada yang nggak senang. Yang senang orang beriman pasti. Yang nggak senang siapa? Orang yang tidak
beriman. Kalau beriman senang banget. Ayat turun pengingat, ayat turun penguat, ayat turun menggembirakan hatinya, ayat yang turun menambah imannya. Jadi ayat turun tuh 4 fungsinya. 1 pengingat, 2 penguat, 3 penggembira hatinya, 4 penambah imannya. Coba diulangi. Ayat Quran turun untuk 4. 1 pengingat, 2 penguat, 3 penggembira hatinya, 4 zadathum imana, penambah kualitas iman. Gak mungkin ayat turun kok mengendurkan imannya orang yang beriman tuh, enggak. Jadi ayat yang turun pasti penguat, pasti pengingat, penggembira, penambah keimanan. Sikap orang yang beriman terhadap ayat gak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai pun nanti hari kiamat, sikap mereka selalu sama. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ayat 125. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka marad, terdapat penyakit. Di dalam hatinya ada yang rusak. Nokta hitam terlampau banyak tertoreh dalam hatinya, sampai-sampai mereka ya rusak. Hatinya tuh rusak. Fazadathum rijsan ila rijsihim. Maka ayat yang turun kepada mereka menambah apa? Kekufurannya. Ila rijsihim, kepada kekufuran mereka yang semakin menjadi-jadi. Jadi udah mah kufur, ditambah-tambah kufur, udah mah makin parah hadirin. Tadi kebalikannya ya, orang beriman datang ayat 4, penguat, pengingat, penggembira, menambah iman. Orang kufur diturunkan ayat justru bertambah kekufurannya, makin nambah tuh kekufurannya. Kalau orang beriman turun ayat 4, nambah iman, pengingat, penguat, penggembira, nambah iman. Orang yang nggak beriman bertambah kekufurannya, rijsan ila rijsihim. Udah makin parah, udah mah kufur, tambah parah kekufurannya. Wa matu wa hum kafirun. Dan bahayanya dia bisa mati di atas kekufuran yang selama ini mereka pegang. Wa matu, dan mereka mati, wahum kafirun, di atas kekufurannya. Siapa yang terbiasa dengan kekufuran? Jadi benar ya hadirin, orang mati itu nggak sembarangan. Man asya alaih mata alaih. Tulis di kolom komentar teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram. Seseorang akan mati di atas kebiasaan. Seseorang akan mati di atas kebiasaannya. Berkenan tulis di kolom komentar teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram. Man asya alaih mata alaih. Orang-orang yang wafat dalam keadaan kekufuran, selama ini ya memang dalam hidupnya mereka selalu rusak hatinya menjadi kufur. Mereka-mereka yang cenderung wafat dalam keimanan, kesehariannya memang lebih sering condong pada iman, sehingga mereka mati dalam keadaan iman.
seseorang akan mati di atas kebiasaannya. Hadirin pernah dengar ya, ada orang rutin baca Quran, wafatnya ya ketika baca Quran. Contoh sahabat Nabi siapa? Utsman ibnu Affan. Beliau rajin baca Quran. Bahkan Sayyidina Utsman tidak pernah mendapati 3 hari kecuali khatam. 3 hari khatam. Berarti sehari baca berapa juz? 10 juz. Sehari 10 juz, sehari 10 juz, sehari 10 juz. 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Sebulan berapa kali khatam? 10. Itu belum termasuk ketika beliau sholat malam. Dan ternyata beliau yang sering baca Al-Quran, wafatnya sedang dalam keadaan membaca Al-Quran. Fasayakfikahumullah. Bahkan salah satu ayatnya yang ketika beliau baca Al-Quran lalu beliau dihabisi, darahnya terciprat pada salah satu ayat, fasayakfikahumullah, maka cukuplah Allah bagiku. Yang ngaji wafatnya ngaji, baca Quran wafatnya ketika baca Quran. Yang rutin tahajud, ibu bapak wafatnya gimana ceritanya? Iya, beliau pas habis tahajud sesek dadanya terus wafat. Ada yang sering haji, sering umrah, wafatnya di Baitullah. Seseorang akan wafat di atas kebiasaannya. Ahli sedekah, sering derma, berbagi, wafat di atas kebaikan. Habis berbagi, berderma, wafat. Bisa hadirin. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun yang hatinya berpenyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, ketika ayat itu turun menambah kekufuran mereka. Wa matu wa hum kafirun, sedangkan mereka mati dalam keadaan kufur. Ayat 126. Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat, tidak pula mengambil pelajaran? Orang yang tidak beriman diuji 1, 2 atau beberapa kali setiap tahun, tapi kenapa mereka nggak mengambil pelajaran? 365 hari dalam 1 tahun. 360 harinya kita sehat, 5 harinya kita sakit. Terus kita bilang, ya Allah, kenapa hamba sakit ya Allah? 1 bulan 30 hari, 29 hari bahagia, 1 hari diuji dengan terluka. Lalu kita bilang, Allah, kenapa hamba terluka terus hidupnya ya Allah? Seumur hidup diberi kecukupan, cuma kemarin aja corona sedikit agak diuji kelaparan. Terus kita bilang, ya Allah, kenapa hamba lapar terus ya Allah? Kita lupa jemaah, laparnya kita pas corona doang kemarin. Dari kita lahir sampai corona cukup semua, makan cukup, minum cukup, lauk banyak. Terus cuma gara-gara diuji setahun, gara-gara corona mungkin kemarin kita bilang, ya Allah, kenapa hamba lapar terus? Kita nih kurang bersyukur. Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal salih kurang ikhlas, ketika ditakdirkan kurang ridho, kumpulan dari itu semua kurang ajar.
Coba yang benar hadirin. Dikasih nikmat, syukur. Kalau diuji, sabar. Ya kan? Dikasih nikmat, syukur. Diuji, sabar. Kalau beramal sholih, yang ikhlas. Kalau dikasih takdir, yang ridho. Hidup orang beriman tuh gitu, nggak kebanyakan drama jemaah. Orang beriman simple. Nggak ada waktu untuk menyesali yang terjadi, karena dia tahu yang terjadi takdir terbaik menurut Allah, bukan takdir yang nggak baik. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain. 360 hari kita sehat, 5 hari kita sakit, kita bilang, kenapa hidup hamba sakit terus ya Allah? Jangan dong. 29 hari kita bahagia, 1 hari kita diuji dengan gak bahagia, lalu kita merasa yang paling menderita. Ya Allah, kenapa hidup hamba yang paling menderita? Jangan dong. 361 hari kita diberi kekenyangan, rezeki yang cukup. 4 hari lapar, terus kita bilang, kenapa hidup saya lapar terus ya Allah? Jangan dong. Diuji, pasti diuji. Orang beriman ya diuji, yang kufur tidak beriman juga diuji. Summa kemudian la yatubuna, mereka tidak mau juga bertobat atas ujian yang datang kepada mereka. Wahum walahum yadzakarun, dan mereka tidak mau jadikan itu sebagai pelajaran. Kamu ambil aja di pelajaran. Susah jemaah ya. Kalau emang ada sebagian yang nggak mau ngambil pelajaran tuh ya susah. Subuh ini aja kita dapat pelajaran kok. Kenapa udara subuh tuh cenderung lebih enak? Karena udaranya belum tercampur sama munafik. Kalau munafik cenderungnya mengotori udara sehingga tercemar. Karena yang bangun subuh hanya orang yang iman. Ayat 126. Dan tidaklah mereka orang-orang munafik, ayat 127 maaf. Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu? Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mau memahami. Dikasih mata nggak mau melihat kebenaran, dikasih telinga nggak mau mendengar kebenaran, dikasih lisan nggak mau bicara kebenaran, dikasih hati nggak mau juga memahami kebenaran. La yabsaruna biha wa la yasma'una biha kal an'am bal hum adall. Bahkan Allah berfirman, mereka itu lebih buruk daripada binatang, karena mereka nggak mau memahami. Hal yarakum min ahadin summa sarafu. Mereka ini mereka punya kemampuan untuk faham, tapi mereka nggak mau. Sulit mengakui orang-orang beriman, nggak mau beriman karena congkak, jumawa, sombong, ujub. Akhirnya mereka berpaling. Hati mereka pun dipalingkan oleh Allah. Qaumun la yafqahun. Jelas-jelas mereka memang kaum yang tidak mau memahami. Wal iyaz billahi min dzalik. 128 At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
anfusikum, telah Allah utus seorang rasul dari dirimu sendiri. Maksudnya beliau adalah Nabi Muhammad SAW yang beliau datang dari jenis kalian sendiri, yaitu sesama manusia. Kenapa Nabi itu manusia? Karena supaya gampang ditiru, gampang dicontoh. Kalau Nabi itu malaikat, mudah nggak kita mencontoh beliau? Nggak gampang. Makanya Allah utus Rasulun min anfusikum, Rasul dari diri kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum, sangat berat beban yang dipikul di pundak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, dan Rasulullah tuh orang yang sangat menginginkan kebaikan. Jadi orang kalau mencintai Rasulullah, mestinya dia punya sifat-sifat yang Rasulullah memang punya sifat itu dalam diri beliau. Ya walaupun nggak sempurna kitanya, Rasul mah sempurna, kitanya enggak. Tapi gini ya jemaah, kalau Rasulullah punya sifat pertama, azizun alaihi ma anittum, memikul amanah dengan beban yang berat. Maka kita yang beriman pikul amanah, jadilah rahilah, pemikul beban. Yang kedua, Nabi punya sifat harisun alaikum, sangat bersemangat menginginkan kebaikan atas umatnya. Berarti kita juga sama. Pokoknya kita maunya baik aja untuk kaum muslimin, untuk banyak orang. Gimana caranya ini manfaat? Ayo. Gimana caranya ini maslahat? Ayo. Gimana caranya? Pokoknya harus hidup, bangun, mikirin manfaat. Capek, ya memang capek. Tapi hidup terlalu singkat kalau hanya untuk memikirkan diri sendiri. Tulis di kolom komentar teman-teman, hidup terlalu singkat kalau hanya memikirkan diri sendiri. Mikirkan manfaat. Kan ada kalimat ulama gini, Ali Hikmah pernah bilang, sesiapa yang bangun dari tidurnya lalu dia tidak memikirkan umatnya Nabi Muhammad, sungguh dia telah mengkerdilkan dirinya. Loh, maksudnya siapa yang bangun tidak terfikir tentang umatnya Nabi Muhammad telah mengkerdilkan dirinya. Ya, potensi orang beriman tuh nggak mikirin diri sendiri, dia mikirin banyak pihak. Maka kalau dia cuma mikirin diri sendiri, sejatinya dia mengkerdilkan potensi yang tadinya besar. Kalau jamaah itu sebenarnya bisa bantu ya minimal 2 orang, 3 orang. Tapi lah kok kita mikir diri sendiri. Ini mengkerdilkan dirinya sendiri, padahal potensinya besar. Maka jangan mau dikerdilkan sama dirinya sendiri. Kita ini bangsa besar, orang besar, jiwa besar. Gak pernah ada ceritanya sahabat Nabi itu hanya memikirkan diri sendiri tuh. Hampir gak ada. Dalam kitab Ashabur Rasul tuh mereka adalah kalimat ayatnya bahkan diabadikan oleh Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sahabat Nabi itu biasanya mereka mendahulukan sahabat-sahabat lain. Walau kana bihim khasasah, walaupun diri mereka ya butuh. Mereka tuh ya butuh, tapi mereka mendahulukan orang. Mereka tuh ya perlu, tapi mereka punya juga rasa ingin nolong orang lain. Ingat waktu
Nabi menawarkan, ayo siapa yang mau sedekah, siapa yang mau infak. Sahabat kaya datang bawa miliaran, sekian miliar, sekian miliar, sekian miliar. Utsman datang bawa 1.044 miliar ketika perang Tabuk. 1 triliun loh jemaah, bukan kaleng-kaleng nih. Oke, sahabat kaya bawa miliaran, Utsman bin Affan bawa 1.004,4 miliar kalau dirupiahkan ketika perang Tabuk. Tapi mohon maaf, yang miskin pun nggak kalah. Dia ingin jadi superhero. Beliau yang miskin datang menghadap Nabi, ya Rasulullah, kami hanya membawa segenggam kurma, isinya 4 butir. 4 butir kurma dikasih jemaah. Bahkan yang miskin pun nggak mau cuma nerima, yang miskin pun maunya memberi. Hebat bukan main jemaah. Mentalitas, mental para juara. Makanya coba direnungi lagi satu kalimat tadi, harisun alaikum. Haris, ihris, apa arti ihris? Semangat. Haris itu artinya sama kayak ihris. Harisun, orang yang paling bersemangat terhadap siapa? Alaikum, kepada mereka orang-orang beriman. Jadi kita tuh kalau bangun, isi di kepala tuh, ayo yuk semangat, semangat, semangat. Saya mau ngasih manfaat apa nih buat kaum muslimin. Dia bangun tuh gak mikirin dirinya sendiri, bangun mikirin orang lain, bangun mikirin maslahat apa untuk siapa. Begitu. Haris, yang sangat bersemangat, sangat bergelora, sangat membara. Haris sangat menginginkan kebaikan alaikum atas kalian. Itu Nabi. Jadi kita umatnya harus punya spirit yang sama kayak spiritnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lawong saya sama diri saya belum selesai Ustadz, gimana saya mikirin orang lain? Itulah sebabnya kenapa setidaknya kita juga harus bisa selesai sama diri kita. Lah hidup kan gak selesai karena selalu diuji. Jawabannya hidup kita bisa selesai dengan rumus sir, sabar, ikhlas, ridho. Kita tuh kalau punya sir, selesai sama diri kita, tinggal orang lainnya dibantu. Kalau kita bilang saya tuh gak akan pernah selesai dengan diri saya karena ujian terus datang silih berganti, sampai kapanpun gak akan pernah berhenti. Namanya ujian mah tetap datang silih berganti. Tapi saat kita peduli, oh iya, saya tak ikut andil, saya bisanya apa? Tenaga, yuk tenaga. Ya, saya tak ikut andil, saya bisanya apa? Harta, yuk harta. Ya, saya ikut andil, saya bisanya apa? Tanda tangan, karena jamaah atau suami jamaah adalah orang yang berkuasa, yuk tanda tangan. Set, kebijakannya dibuat, tanda tanganin. Yang tenaga, semangatnya dengan tenaga. Yang harta, semangatnya dengan harta. Yang tanda tangan, semangatnya dengan tanda tangan. Yang ilmu, maka dia meluangkan waktunya untuk membagikan ilmunya. Orang berilmu tuh jangan kebanyakan nganggur. Orang berilmu tuh yang mesti mulang ngaji. Orang berilmu mesti apa? Mulang ngaji. Yang bacaan Qurannya bagus, yuk jangan diam-diam aja, mulang ngaji. Ada masjid, yuk mulang ngaji di sana. Ada orang yang bacaannya bagus, jangan disia-siakan jemaah. Ajar ngaji. Yang tenaganya luang, ya daripada diam, tenaganya dipakai buat support kebaikan. Ibu yang jago bersih-bersih, lah
Bisa nggak kira-kira kita bersih-bersih, jago bersih-bersih, yuk kita siap-siap Ramadan, yuk rapiin sebentar, bersihin sebentar. Bisa? Wes, besok Jumat kita bersih-bersih. Kan Ramadan tinggal 6 hari. Hari Sabtu loh kita udah terawih, betul? Sabtu atau Ahad gitu? Ahad ya. Ya Jumat ntar bersih-bersih lah, tipis-tipis, rumput-rumput cabutin. Itu kan yang tenaga dengan tenaga. Harisun, emang harus punya semangat. Hidup orang beriman tuh bergairah. Bergairah ingin kebaikan. Ini jamaah ya. Besok kita semua meninggal nggak? Pasti atau tidak pasti? Pasti mati. Kira-kira nanti kalau kita mau mati, meninggal, kita mau mewariskan apa hadirin? Apa kiranya yang mau diwariskan? Tuh apa tuh yang mau diwariskan? Kita mau mewariskan perihal apa? Mewariskan perihal kebaikan yang ditorehkan atau keburukan? Nggak tahu. Tapi pilihan kita untuk ikut terlibat dalam setiap torehan kebaikan, itulah pilihan hidup. Harisun alaikum. Jadi Nabi itu punya 3. Yang pertama, Nabi itu diulangi, azizun alaihi ma anittum, mengambil beban. Berat bebannya, berat amanahnya. Ya orang beriman memang harus ngambil itu hadirin. Terus yang kedua, paling bersemangat inginkan kebaikan. Terus yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Rasul sikap dan sifatnya kepada sesama orang beriman rauf, santun, dan rahim. Apa rahim? Sayang. 3 sifat Nabi yang kita harus ikuti. Coba diulang, 3 sifat Nabi yang harus kita ikuti. 1, mengambil beban umat. Umat nih bebannya berat, jangan diberatin lagi sama dipecah belah, diadu domba. Jangan, nih umat berat bebannya. Jamaah kalau ngelihat ada ustadz, ustazah kok beda pendapat, berlapang dada, jangan dibenturin. Umat bebannya berat. Kalau ada seorang dai, daiyah, mubalik, mubalighat, ustadz, ustazah, kiai atau bunyai, beliau ngambil peran mengangkat beban umat, didoakan. Kalaupun ada sedikit perbedaan, ingat samanya kita lebih banyak daripada perbedaan. Tapi kan samanya lebih banyak, lapang dada. Masalah fikih ya banyak soalnya. Dan gak semua orang itu cocok. Kan ustadz, kajian, mubalik, mubaligot, dai, itu kan cocok-cocokan, kayak obat toh. Ada yang cocok ngajinya sama ustadz A, sama ustadz B kurang cocok. Ada yang cocoknya sama ustadz B, sama yang A kurang cocok. Ada yang lembut, santun, cocok sama yang lembut sama yang santun. Tapi ada yang nek ngaji sama ustadz itu tuh ngantuk soalnya ngomongnya terlalu lembut. Saya butuhnya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, hadirin sekalian, kita harus sedekah. Misalkan gitu. Cocoknya sama yang keras supaya semangat bergelora. Ya makanya ngambil beban umat. Mau gimana pun tuh semua punya perannya masing-masing.
Saya mbok disuruh ngisi anak TK yo up jamaah. Saya disuruh ngisi anak TK yo up mesti. Mohon maaf kalau saya suruh ngisi anak TK, saya tak mending nyerah duluan. Yang anak TK yang ngisi siapa? Ustadz Ustazah. Assalamualaikum anak-anak soli solihah, siap siap. Tepuk anak soli. Itu tuh yang ngajarin anak TK, anak SD, yang sabar. Ya, semua ada bagiannya, semua ada porsinya. Itu makanya azizun alaihi ma anittum, berat beban, ayo makanya dipikul rame. Emang dikira ini semua berat beban itu dipikul sendirian? Kan enggak. Ingatlah jemaah, berulang kali saya sampaikan, kemenangan Islam dan kaum muslimin bukan kemenangan satu orang saja, tapi kemenangan Islam dan kaum muslimin adalah kemenangan satu generasi. Ambil beban. Sikap yang kedua, harisun alaihi ma anittum, bersemangat terhadap orang-orang yang beriman. Pokoknya paling semangat gitu. Sikap yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim, kepada orang beriman sangat rauf, santun, rahim, dan sayang. Jadi sikap kita kepada sesama orang beriman harus santun dan saling sayang. Jangan ada lagi ya kepada sesama orang muslim, sama-sama mukmin, saling mencelakai, saling membubarkan. Ya kurang ahsan lah. Yang api gitu, yang rukun, yang guyup. Sesama orang beriman tuh saling mencintai, menyayangi, santun, gitu hadirin. Nah terakhir 129, maka jika mereka berpaling dari keimanan, katakan wahai Muhammad, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini doa ketika semua orang pergi meninggalkan kita, saat kita sedang berjuang mendekat menuju Allah. Doanya ini, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah, 1, 2, 3. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ayat terakhir Quran surah At-Taubah. Nanti kalau kita lagi berjalan menuju Allah, di tengah-tengah jalan kok kayaknya kok sakit ya, kok saya ditinggalkan, kok saya sendirian. Enggak, kita enggak sendirian kok. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah, cukup Allah bagiku. La ilaha illahu, tidak Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Alaihi tawakkaltu, kepada Allah sajalah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Rabb pemilik arsy yang maha agung. Doanya apa? Saat kita sendirian, merasa ditinggalkan, merasa nggak ada yang nemanin, doanya gimana? Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu doanya.
Terima kasih hadirin baik jamaah offline di Masjid Muhammad Al-Fatih ataupun online di TikTok, YouTube, Instagram. Terima kasih sudah berkenan bersamai. Terima kasih sudah rendah hati untuk belajar bersama di pagi ini. Semoga Allah mengganti waktunya, paket datanya, keluangannya. Hendak berkenan belajar bersama di pagi ini, Allah ganti semuanya dengan syurga firdaus tanpa hisab. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.